Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Setiawan. NIM saya 124021734886. Di sini saya ingin memaparkan sedikit tentang laporan PPL gelombang 3 saya yang berjudul Strategi Ketahanan Ekonomi Wilayah Koperasi Sukomakmur Ngunut Tulungagung dalam menghadapi COVID-19. Nah, sesuai dengan judul saya, kenapa saya mengambil judul ini? Sesuai dengan tema PPL gelombang 3 ini, yaitu tentang COVID, kita PPL dari rumah. Nah, lokasi PPL saya ini berada di Desa Gilang Ngunut. Saya lanjutkan tentang profil dari lembaga yang saya gunakan atau saya tempat untuk melaksanakan PPL saya, yaitu nama lembaga adalah KSU Sukomakmur yang beralamatkan di Jalan Raya Blitar, Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Untuk kode posnya sendiri 66292. Secara geografis, KSU Sukomakmur berada di Jalan Raya Blitar, Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, yang mana kantornya berada di sebelah selatan jalan arah Blitar Tulungagung. Kantor KSU Sukomakmur bangunannya terdiri dari 2 lantai. Yang digunakan hanya lantai 1 saja, di mana lantai 1 digunakan untuk tempat pelayanan, yaitu bagian teller, pelayanan, pinjaman dan dana dan penyimpanan progres anggota nasabah. Bisa disaksikan di video berikut ini. Yaitu untuk susunan pengurus. Untuk susunan pengurus itu jabatan yang baru, pemimpinnya Pak Yuda Napoles sebagai ketua, Ibu Purwanti, kebetulan saya sendiri sebagai sekretaris, Ibu Nawati sebagai bendara. Susunan pengawas yaitu Ibu Yaumi sebagai pengawas 1 dan wakil pengawas Bapak Adam Renaldi. Daftar karyawan ada Pak Edi Widodo, ini bisa sampai nano ya, ini Bu Yauminya yang pengawas. Ini telepon untuk sambil untuk promosi koperasi kita, ini dari adik-adik dari KIM, kampus KIM. Ini atas nama Bu Yaumi yang sebagai pengawas, Pak Adam Renaldi sebagai wakil pengawas yang beralamatkan di Blitar. Daftar karyawan yang ada di kantor ya Pak Edi Widodo, Mbak Ratih, ini yang untuk administrasi ya, bagian administrasi. Buku-bukunya kemarin kita juga sudah untuk anggota keneracaan sudah kita lakukan di situ. Itu garis besar susunan dari koperasi. Nah, untuk sumber pendanaan itu perlu enggak untuk sampai yang untuk sumber dana dari koperasi kita itu satu dari simpanan nasabah, simpanan wajib, simpanan pokok anggota ya, anggota, dan juga ada pendanaan dari luar, ya, simpanan khusus di sini, dan ada donasi dari luar, dan ada juga dana cadangan, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari koperasi kita itu ada. Kita mengikuti pendidikan kalau diadakan dari UMKM, dari dinas perkoperasian, itu kita biasanya menghadiri itu. Terus ada kegiatan dana sosial, kita memberikan bantuan-bantuan kepada panti asuhan dan anak yatim. Itu kita yang rutin itu kita mendanai dari daerah Wonodadi itu. Panti asuhan di Wonodadi itu biasanya rutin tiap bulan ambil ke sini, terus ini dari BMH ini diambil juga, dana ini diambil tiap bulan tanggal 24, itu ada petugasnya yang ambil rutin di tempat kita. Itu contoh kegiatan-kegiatan sosial yang kita adakan di koperasi. Juga mengadakan selain kegiatan sosial, kita biasanya ada diminta sumbangan dari pondok, dari pondok yang dekat ini, dari Sunan
Sunan Kalijogo ya, itu rutin. Kita biasanya kalau di situ ada pengajian diminta sumbangan untuk makan, untuk apa itu yang di situ ada kegiatan. Terus bisanya kita bisa bantu, insya Allah masih kita alokasikan dana untuk ke situ. Yang kegiatan sosial yang kita laksanakan di koperasi. Selain juga kegiatan yang memang rutin yang dijalankan koperasi itu ya simpan pinjam. Jadi kita menerima pinjaman, maksudnya apa ya, donasi dari luar yang kita alokasikan dana donasi itu. Kalau menyimpan di sini itu kita biasanya kita kasih SHU ya, hasil usaha itu pembagian laba istilahnya, nggak di koperasi itu kita kasih 0,6, ada juga yang orang-orang khusus itu kita beri 0,8 untuk SHU-nya, pembagian SHU per bulan. Itu ya per bulan. Jadi mungkin nanti kalau memang dari anggota ada yang dana lebih itu biasanya dititipkan ke sini dengan pembagian itu. Kalau kita memberikan pinjaman ke nasabah itu dengan bunga flat, jadi tetap ya, bunga tetap itu bunga pokok 2,5%. Jangka waktu bisa 1 tahun, kalau pinjaman besar bisa 2 tahun atau 24 bulan. Itu mungkin yang apa ya, signifikan apa ya, yang bisa kita berikan informasi ke luar ya. Mungkin kalau ada pertanyaan sedikit, masih mungkin yang kurang, sampai buat laporan. Ya kan ini kan juga masa pandemi. Apa ada strategi khusus dalam ya kalau dalam masa pandemi ini itu tadi ya, kita mensikapi satu, untuk rapatnya kita membuat rapat secara tertulis. RAT yang biasanya kita mengumpulkan semua anggota kemarin itu dengan rapat tertulis. Terus memang ada, karena adanya keputusan dari pusat, dari pemerintah itu untuk memberikan kelonggaran dengan cara pembayaran itu, ada 1-2 nasabah yang minta dispensasi untuk pembayaran, mungkin mundur 1-2 bulan. Itu juga kita alami sebagai koperasi yang bergerak di bidang jasa keuangan. Kita tetap memberikan kelonggaran itu ya, karena dari pemerintah kita juga sudah mengajukan. Ya sedikit banyak memang ada kendala. Terus mungkin kalau di pencairan itu kita juga membatasi untuk selama ini tidak memberikan pencairan kepada nasabah baru. Tapi kalau memang terpaksa, kalau yang dekat-dekat dengan lingkungan koperasi, kita juga sudah tahu surveinya, karakter orangnya tetap kita cairkan. Tapi kalau memang baru sama sekali, kita belum tahu karakter orangnya, belum tahu gimana, survei baru, kita tidak melayani. Kita fleksibel. Jadi kalau pemerintah memberikan dokter gini, ya tetap kita lihat ya, karena kita juga di lingkungan masyarakat sekitar. Kalau memang tetangga atau mungkin perangkat desa apa ya, meskipun dia sebelumnya belum punya nama di sini, belum keanggotaan, ya kita bisa lihat ada. Nah, untuk produk-produk dari Koperasi KSU Sukomakmur ini, yang pertama adalah produk pembiayaan bunga-bunga, yaitu pinjaman ini merupakan pinjaman jangka panjang, waktu 6 bulan atau setengah tahun, dan batas maksimal pengembaliannya adalah 6 bulan. Yang kedua adalah produk pembiayaan bunga pokok. Pinjaman ini merupakan pinjaman yang jangka waktunya relatif lebih lama dari yang sebelumnya, yakni 1 tahun. Kesimpulan yang bisa saya simpulkan, yang pertama adalah terhadap ketahanan pangan pada masa pandemi seperti ini tidak terlalu berpengaruh terhadap nasabah KSU Sukomakmur, karena koperasi tersebut hanya bergerak di bidang simpan pinjam, bukan layaknya koperasi desa seperti KUD yang bergerak di bidang penampungan hasil panen maupun peternakan. Nah, untuk strateginya sendiri dilakukan oleh Koperasi Sukomakmur pada masa pandemi COVID adalah memberikan tenggang waktu yang lebih lama terhadap nasabah, agar nasabah bisa mencicil atau membayar denda, tidak dikenakan denda pada kalau telat membayar.
Nah, selanjutnya adalah untuk tantangannya sendiri, dengan pemberian jangka waktu pembayarannya lebih lama, masih pula menimbulkan kredit macet bagi para nasabah. Ini merupakan tantangan pada masa pandemi COVID yang seperti ini. Yang semuanya keadaan ekonomi sedang terpuruk, dengan pemberian jangka waktu yang lebih panjang sesuai anjuran pemerintah diharapkan bisa menjadi kemudahan bagi nasabah, tapi nyatanya ini masih saja belum bisa berjalan dengan maksimal. Nah, itu tantangannya, yaitu belum bisa berjalan secara maksimal. Itu tadi sedikit pemaparan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.